Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inyo Febrianti Siregar. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Medan dari Fakultas Ekonomi, Prodi Ilmu Ekonomi C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Bank Indonesia. Sebelum membahas Bank Indonesia, kita harus mengetahui terlebih dahulu Bank Sentral, di mana Bank Sentral adalah suatu lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu lembaga pemerintahan dengan bertanggung jawab untuk menstabilitaskan nilai rupiah, menjaga tingkat inflasi, dan mengatur segala perbankan. Nah, selanjutnya yaitu kita harus mengetahui tugas dari Bank Sentral itu sendiri, di mana yang pertama ialah menetapkan dan melaksanakan dari kebijakan moneter. Yang kedua itu mengatur sistem pembayaran, dan yang ketiga yaitu tugas sebagai mengatur dan mengawasi berjalannya sistem perbankan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai wewenang dari Bank Sentral itu sendiri, di mana yang pertama adalah membuat kebijakan moneter, yang kedua itu berwewenang untuk mengatur sistem pembayaran, yang ketiga yaitu mengawasi perbankan yang sedang berjalan di Indonesia. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai sejarah dari Bank Sentral itu sendiri, di mana Indonesia dalam menstabilkan nilai rupiah, dalam menjaga stabilitas nilai rupiahnya itu, maka terlahirlah suatu lembaga yang disebut sebagai Bank Sentral, di mana kita mengenal Bank Sentral itu sendiri hanya Bank Indonesia saja. Ternyata salah ya teman-teman, bahwa terdapat bank-bank lain yang memiliki peran penting, tidak hanya Bank Indonesia saja. Yang selanjutnya yaitu kita membahas mengenai sejarah dari Bank Indonesia itu sendiri. Nah, di mana pada tahun pemerintahan hindia Belanda dulu, tepatnya pada tahun 1828, itu didirikanlah Devase Bank. Devase Bank itu dengan tugas mencetak dan mengedarkan uang. Nah, selanjutnya pada tahun 1953 itu dibentuklah Bank Indonesia, menggantikan dari peran Devase tadi dengan 3 fungsi utama dalam bidang perbankan, dalam bidang moneter, dan dalam bidang pembayaran. Nah, setelah 15 tahun kemudian nih, barulah kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang isinya mengenai tugas dan kedudukan dari Bank Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai status dan kedudukan dari Bank Indonesia. Nah, sejak tahun 1999, ditetapkan sebagai lembaga, Indonesia itu ditetapkan sebagai lembaga yang independen, terbebas dari campur tangan pemerintah. Nah, mengingat wewenang itu, pihak luar tidak boleh melakukan campur tangan di dalamnya, terutama dalam pengelolaan yang ada di dalam Bank Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas mengenai tugas dari Bank Indonesia, di mana yang pertama adalah menjaga stabilitas rupiah terhadap barang dan jasa. Yang kedua itu menjaga stabilitas nilai rupiah terhadap mata uang asing. Yang ketiga itu mengawasi terhadap berjalannya bank-bank yang ada di Indonesia. Dan yang keempat yaitu melakukan penelitian atau pantauan terhadap berjalannya bank-bank yang ada di Indonesia. Yang kelima yaitu menyimpan uang kas negara. Nah, demikian yang dapat saya bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk bagi mahasiswa dan para pelajar. Demikian, billahi fisabilillah, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.